Iya, selamat siang kepada Bapak, Ibu, rekan-rekan semua dari Agent Property. Selamat siang, selamat bergabung saya ucapkan di acara Zoom kita kali ini. Hari ini kita berada di acara Insight with Citra Towers Kemayoran. Tema yang mau kita angkat hari ini adalah Millennial Wealth Mindset. Dan narasumber kita hari ini sudah ada sosok yang spesial tentunya, karena kali ini, di kesempatan kali ini Bapak Ibu, kita mau mengangkat topik yang cukup tren belakangan ini, millennial wealth mindset, di mana kita tahu saat ini banyak sekali rekan-rekan milenial yang khususnya masih muda, tapi luar biasa mindset pemikiran mereka, sudah punya bisnis sendiri, punya langkah bisnis yang luar biasa, yang dikatakan justru sebenarnya milenial-milenial ini pada umumnya suka dipandang sebelah mata sebenarnya, tapi kali ini kita mau coba garap nih satu sosok yang masih usia milenial, terus kemudian dikatakan sukses karena sudah memiliki bisnis, dan luar biasanya beliau juga merupakan salah satu penghuni atau pemilik dari salah satu unit office yang ada di Citra Towers Kemayoran. Kita nggak usah panjang lebar, hari ini saya Airin dari Citra Towers Kemayoran, saya akan jadi moderator hari ini. Kita punya sosok narasumber yang luar biasa, tapi salah satu hostnya kita mau perkenalkan dulu nih, ada Bapak Michael Suwanto, selaku Sales and Manager Citra Towers Kemayoran. Saya mau ucapkan selamat siang, Pak Michael. Halo, selamat siang Airin. Selamat siang semuanya, teman-teman. Iya, selamat siang Pak. Hari ini kita mau bincang-bincang santai ya Pak ya. Bagaimana usia muda ini bisa menggebrak dunia usaha, milenial-milenial yang luar biasa ini, kita mau kulik ilmunya ya Pak ya. Nggak hanya punya properti rumah ya, tapi bisnis ya yang kita bahas ya. Betul, betul. Itu yang jadi topik hangat kita kali ini juga, Bapak Ibu semuanya. Bagaimana di usia milenial saat ini, banyak yang kebanyakan kalangan milenial ini, bahkan di luaran ya sebenarnya, mungkin belum pernah terpikir untuk punya hunian rumah, seperti itu, hunian tempat tinggal, seperti itu ya Pak Michael ya. Tapi kita mau kulik nih satu sosok yang luar biasa hari ini, sudah usia milenial, sukses, berhasil punya investasi unit office juga ya Pak Michael ya. Iya, betul. Nah, kita iya, betul sekali ya. Hari ini kita mau bahas bareng-bareng supaya kita dapat satu insight yang bagus. Buat yang rekan-rekan nih, khususnya yang masih usia milenial, kita juga mau kulik bersama supaya kita bisa intips kiat-kiat suksesnya. Kita nggak usah panjang lebar, kita mau sambut pembicara kita saat ini, di siang ini. Ada Bapak Krisna Putra Dharma, RFP. Beliau adalah founder dari XNA Group. Selamat siang untuk Pak Krisna Putra Dharma. Halo, selamat siang semua teman-teman. Siang Pak Krisna. Ya, Pak Michael, Bu Iren, thank you. Iya, Bapak Ibu semua, sebagai perkenalan, Bapak Krisna Putra Dharma RFP ini, saya mau perkenalkan beliau adalah founder dari XNA Group, dan juga beliau merupakan salah satu registered financial planner. Nanti kita juga mau kulik nih kiat-kiat tips sukses dari beliau ini, dan beliau juga merupakan owner office Creo yang ada di Citra Towers Kemayoran ini. Sudah siap ya Pak Krisna ya? Kita kali ini mau kulik nih trik-trik bisnis, juga kunci-kunci sukses dari Bapak nih. Iya, thank you. Kita sharing-sharing ya siang hari ini. Iya, kita sharing-sharing Pak. Pak Krisna, aku mau tahu dong Pak, ini kan kalau aku baca profil Bapak nih ya, Pak Michael biasanya gini, kalau profil orang-orang sukses nih kita gampang banget ketemunya di media sosial nih Pak ya. Salah satunya Pak Krisna ini cukup menarik, founder dari XNA Group ya. Pak Krisna, boleh sharing nggak sih Pak, XNA Group tuh sebenarnya apa dan bergerak di bisnis apa sih Pak? Silakan. Oke, ya, thank you buat teman-teman, thank you buat kesempatannya nih, boleh berbagi sharing-sharing ya siang hari sama teman-teman semua, terutama banyak yang dari bidang properti ya. Kalau bicara tentang XNA Group, sebenarnya itu merupakan salah satu dulu memang cita-cita saya mau punya bisnis ya dari awal tuh saya muda gitu ya. Sekarang juga masih muda sih sebenarnya ya. Makanya disebut masih muda, Pak. ya.
Jadi XNA itu sebenarnya namanya itu dari waktu zaman saya waktu masih SMA ya. Dulu kalau zaman-zaman kita sekolah itu kan ada yang apa ya kayak rumus-rumus fisika kimia gitu ya, kayak X dikali kuadrat apa gitu loh ya. Nah, intinya dulu nama saya kan Krisna ya kan. Jadi kok Krisna kayaknya kurang keren gitu dulu mungkin ya pikiran. Jadi dikasih singkatannya apa ya, itu namanya XNA. Ya, sebenarnya bisa dibilang inisial juga keren ya Pak ya itu ya. ya, jadi bisa dibilang juga saya bilang itu adalah extraordinary ya. Saya ambil value-nya itu adalah XNA itu extraordinary, di mana saya percaya banget bahwa setiap orang itu sebenarnya punya talenta, punya kesempatan untuk sukses, dan saya percaya dengan XNA ini setiap orang tuh bisa mencapai potensi yang maksimal gitu dalam hidup, baik pun juga dalam pekerjaannya gitu. Dan singkat cerita dulu saya juga sebelum saya bisnis, saya sempat sebagai seorang employee, saya sempat bekerja juga sebagai karyawan. Lalu saya pernah berbisnis macam-macam juga sebelumnya sampai akhirnya saya waktu itu masuk dunia kreatif, Bu Iren. Ya, tahun 2011 kurang lebih saya masuk dunia fotografi dan commercial advertising gitu. Jadi bisnis saya pertama kali itu gitu. Terus kemudian karena ada beberapa bisnis-bisnis yang lain yang saya kerjain, jadi namanya jadi XNA Group ya, karena saya juga ngerjain beberapa hal. Sekarang saya lebih fokus di bidang keuangan, terutama kantor ini menurut saya juga tepat banget, jadinya pas banget, dan ini benar-benar dukung saya sih buat kerja gitu loh, Bu Iren. Dan ya saya happy lah bisa punya kantor di sini. Wah Pak, kalau tadi saya simak ya Pak ya, berarti dari zaman SMA ini dari yang banyak orang bilang nama adalah doa salah satunya ya Pak ya. Berarti kalau saya boleh kulik nih dari SMA nih Bapak sebenarnya sudah tertanam nih nanti kurang lebih saya mau usaha seperti apa, masa depan saya seperti apa. Cukup menarik nih Pak nih. Terus kalau tadi Bapak bilang bagaimana tadinya tuh XNA ini bergerak di bidang foto dan komersial advertising ya Pak ya, terus kemudian merambah juga ke beberapa jenis lainnya sehingga ada jadi XNA Group. Ini luar biasa sekali ya Pak ya. Bagaimana maksudnya di usia milenial nggak cuma sekedar mindsetnya sekedar cari uang, tapi bagaimana kalau saya lihat di awal perkenalan ini Bapak sudah kurang lebih sebutin nih usaha-usaha yang beberapa ini Bapak sudah geluti. Ini luar biasa banget sih Pak. Nanti kita ngobrol lebih jauh lagi ya Pak ya. Terus kalau saya mau kulik sedikit Pak, untuk XNA yang bergerak di bidang kreatif ini seperti yang tadi Bapak bilang ada foto, ada komersial advertising ya Pak ya. Kita tahu kalau di luaran sana juga pasti banyak ya Pak ya. Namanya bisnis belum sehat rasanya kalau belum ada kompetitor seperti itu ya Pak Krisna ya. Pak gimana Pak menyikapi adanya kompetitor yang pasti juga banyak bermain di industri kreatif ini, dan mungkin kurang lebih apa sih yang membedakan XNA ini begitu spesial dibandingkan kompetitor-kompetitor yang lain Pak? Oke. Karena memang dulu kan saya background-nya bukan orang kreatif ya, background saya itu sebenarnya orang marketing. Jadi saya orang marketing, ketika saya melihat satu bisnis, yang saya lihat adalah bagaimana usaha saya ini bisa bantu bisnis orang lain, bisa bantu klien saya gitu. Itu adalah dasar saya pertama berbisnis. Jadi waktu saya melakukan usaha, misalnya fotografi dulu dan commercial advertising, bikin video dan lain-lain, saya cuma mikir bagaimana apa yang saya kerjain ini bisa bantu klien saya untuk makin maju gitu. Baik itu dalam bicara penjualan, brand image, atau mungkin positioning bisnisnya. Jadi saya merasa seperti saya sebagai pemilik bisnis tersebut juga. Sehingga saya sangat passionate banget saya juga sangat passion melihat bisnis ya. Melihat suatu bisnis itu saya melihat karena bisnis itu menarik ya. Semua bisnis itu saya percaya banget itu tujuannya bagus, artinya untuk melayani orang lain, untuk menjadi kehidupan lebih baik. Jadi saya melihat bahwa bisnis saya ini menjadi supporter untuk bisnis-bisnis. Tapi karena waktu itu saya fokusnya memang di bidang kreatif, jadi saya supportnya so far di bidang kreatifnya. Misalnya gimana bikin gambar yang bagus, bikin video yang menarik gitu ya. Nah itu yang bisa saya lakukan dulu gitu loh. Seperti itu Bu Iren.
Iya, super sih Pak. Kalau saya tadi simak dari bagaimana Bapak sebenarnya membangun bisnis ini awalnya adalah harus punya modal bahwa ketika kita berbisnis kita ingin membuat orang lain jadi lebih baik tadi ya kalau saya catat ya. Terus kemudian bagaimana kita memperlakukan tadi Bapak bilang customer client itu bisnis mereka adalah bisnisnya kita ya. Itu jarang ketemu seperti itu sih Pak. Jadi rasanya tuh touch-nya tuh pasti berbeda sekali ketika terus terang kita melayani customer seperti itu ya Pak ya. Jadi saya nggak ragu sih. Jadi XNA ini kenapa bisa luar biasa jadi besar, jadi grup ini karena tadi dari Bapak sendiri share bahwa cara memperlakukan customer-nya. Bagaimana Bapak ingin usaha orang juga bisa lebih baik, seperti itu ya Pak ya. Menarik Pak. Kalau boleh saya kulik tadi, Bapak sempat bilang bahwa dulunya justru bukan dari background kreatif ya Pak ya. Bapak background-nya dari ekonomi, terus akhirnya bisa jadi banting setir ke arah kreatif ini Pak. Mungkin bisa diceritain nggak Pak, awal mula lahirnya XNA ini akhirnya Bapak bisa hijrah ke bisnis industri kreatif ini Pak, mungkin kita bisa share juga ya sampai akhirnya Bapak fokus di industri kreatif ini. Silakan Pak Krisna. Saya bersyukur banget lah ya. Dulu saya besar tuh di Depok dan saya pindah ke Jakarta 2007, lalu pindah ke Sunter 2010 kurang lebih. Di situ saya percaya banget kita kalau mau sukses mesti main sama orang sukses. Kalau mau ibaratnya lingkungan itu sangat mempengaruhi tentu saja. Jadi dulu itu saya punya teman tuh seorang fotografer profesional, which is saat itu saya belum bisa motret sama sekali, ya. Waktu itu kita sempat pergi ke Singapura, saya bawa kamera handphone, dia bawa kamera profesional, gitu ya. Dan ketika saya foto-foto, terus saya posting di Facebook saya dulu. Terus dia juga posting, terus dia bilang, loh, foto lu kok bagus juga ya, padahal lu foto pakai apa sih, pakai handphone gitu. Dari situ dia bilang, kenapa sih lo nggak coba aja beli kamera profesional gitu? Aduh, kan mahal ya kamera profesional. Enggak, dibilang enggak kok, ada yang murah kok, ada yang cuma mungkin sekitar 4 juta, 5 juta ada. Oh gitu, ya lo beli aja. Itu saya bener-bener blank, dan cuman memang karena teman saya itu bilang, lu punya talenta gitu katanya. Ya udah saya datang ke Mangga 2 beli aja gitu ya, nggak ngerti nyalainnya gimana, beli aja pokoknya. Udah, bahkan saya sampai nanya orang, ini gimana nyalainnya ya, ini gimana jepretnya gitu. Tapi saya percaya banget ya, kalau kita punya kemauan, kita punya keinginan untuk bertumbuh, untuk belajar, itu nggak ada yang bisa stop kita gitu. Jadi waktu itu saya belajar terus, sampai akhirnya pelan-pelan saya bikin portfolio, mulai motret, bisa kenal fotografer lain, ya, belajar terus, dan mulai ada orang mau hire saya gitu saat itu, awal-awal tahun 2010 itu. Dari mulai foto event, terus foto-foto mungkin produk, ya. Ya sejak itu mulailah banyak tawaran, saya bilang, wah seru juga ya, ini jual jasa nih gitu kan, dari mulai memang ada modal gitu ya sedikit ya dari kamera, tapi waktu itu dalam waktu mungkin kayak 3 bulan atau 2 bulan udah balik modal itu, kameranya segala macam udah balik, dan sejak itulah intinya kita mulai semua dari kecil ya teman-teman ya. Of course saya itu tuh pertama kali diinget banget dibayar foto cuma 300.000 ya, 300.000 sampai sempat kerjain proyek mungkin terbesar terakhir itu sekitar 200 jutaan lah gitu. Jadi nggak ada namanya langsung gede gitu ya. Jadi langsung dari kita mulai dari kecil dulu, pelan-pelan kita bisa ningkatin kualitas kita sehingga orang makin percaya sama kita. Kira-kira historinya kayak gitu, Bu Iren. Wah, luar biasa nih Pak Krisna nih. Aku belajar banyak hal dari, kita baru mulai perbincangan Pak, cuma udah banyak banget poin yang saya catat hari ini. Bapak tadi sempat bilang bahwa kalau kita mau sukses, kita harus bermainnya juga sama orang-orang sukses. Saya jadi ingat satu quote yang bilang, pergaulan yang buruk merubah kebiasaan yang baik. Jadi kalau kita mau baik, coba kelilingin diri kita dengan orang-orang yang sukses, orang-orang yang pintar, orang-orang yang sudah punya usaha. Dengan begitu kita yang tadinya nggak bisa, aku dengar sharing dari Bapak yang tadinya Bapak nggak ngerti bahkan cara nyalain kamera ya Pak ya. Oke. Kita banyak bergabung dengan orang yang sukses, komunitas yang baik seperti itu. Kita bisa belajar ilmu baru, bahkan jangan menutup diri, kita belajar ilmu sesuatu yang baru lagi. Itu ilmunya tadi poin saya juga catat seperti itu ya Pak ya. Kemudian tekuni, bagaimana tadi juga Bapak bilang sedikit suka dan dukanya ya. Awal-awal dibayarnya hanya berapa gitu, tapi balik lagi kalau kita lakukan dengan sepenuh hati,
tujuannya adalah ingin membuat hidup orang juga lebih baik, kita punya nilai untuk menolong orang gitu. Lama-lama makanya sampai ada XNA Group sebesar ini ya Pak Krisna ya. Ini luar biasa banget, aku catat banyak poin banget sih. Pak, balik lagi Pak ke tema besar kita. Millennials wealth mindset ya Pak ya. Bapak kan kategorinya masih di usia milenial nih Pak. Masih tergolong muda ya Pak ya, aktif seperti itu. Pak, kalau di kategori yang sukses entrepreneur, pengusaha muda yang sukses nih Pak ya, gimana sih Pak kita meyakinkan sekitar kita, teman-teman kita, kadang-kala kan kita selalu ada anggapan di masyarakat yang, aduh kalau sukses itu pasti kita perlu modal lah, lu kalau nggak punya modal lu jangan mimpi jadi orang sukses deh, seperti itu. Kalau dari Pak Krisna sendiri nih waktu awal-awal rintis usaha ini ya Pak ya, bisa cerita nggak Pak ke kita? Ya mungkin tadi kan sedikit kita udah dengar ya, kita mau dengar lebih lanjut lagi nih Pak. Nepis anggapan orang tuh yang seperti itu gimana? Dan dulu mungkin boleh diceritain sedikit untuk bisa ngumpulin modal itu sampai sekarang bisnisnya sudah besar gitu Pak, gimana Pak? Oke. Saya dulu itu, ya saya bersyukur keluarga saya itu bukan sampai susah banget, tapi juga bukan berkelebihan. Jadi saya harus tetap kerja, saya harus tetap mencari income itu sendiri. Ya. Cuman memang saya bersyukur di-provide, maksudnya tempat tinggal masih sendirilah. Maksudnya nggak perlu kontrak gitu loh. Ketika bicara bisnis, yang saya pegang dulu adalah saya punya passion, artinya yang saya sering bilang gitu, bahwa saya menyukai pekerjaan saya. Saya menyukai pekerjaan. Jadi waktu itu awal-awal saya nggak terlalu mikirin apakah ini bisa jalan berapa lama, kemudian kira-kira income saya bisa berapa. Saya waktu itu nggak terlalu mikir ke sana. Tapi karena semakin usia, otomatis waktu itu saya umur 25 tahun ya. Jadi saat itu usia-usia yang memang sedang produktif, tentu saja kita mau kompetitif. Artinya bagaimana nih saya bisa ningkatin harga saya misalnya. Otomatis saya mesti punya market lebih baik klien saya. Kemudian juga bagaimana supaya kualitas saya makin baik. Otomatis saya nggak bisa kerja sendirian. Saya mulai meng-hire tim. Saya mulai mencari orang-orang yang pintar daripada saya, karena saya nggak mungkin kerjaan sendiri, ya kan. Jadi dari situ saya mulai melihat bahwa bisnis itu kita harus dinamis, harus terus berubah. Karena zaman sekarang, terutama kayak kondisi kayak sekarang gini ya, sekarang orang semua dipaksa digital gitu kan, harus bisa online gitu ya, kayak gini. Iya. Jadi saya melihat bahwa memang intinya adalah kita bisa adaptasi pada dasarnya. Jadi jangan terlalu kaku lah gitu. Dan saat saya mulai bisnis ya ya dibilang orang ada yang dukung, ada yang nggak dukung gitu ya. Tapi kita terlalu fokus sama yang nggak dukung ya. Mungkin orang sekitar kita bisa aja jadi penghambat. Karena mereka takut mungkin kalau lu gagal gimana. Betul. Saya inget banget saya pernah ngobrol sama teman saya. Dulu saya ngobrol sama teman saya. Terus dia bilang, lu kerja apa? Fotografi ya gitu. Oh, fotografi mah nggak ada masa depannya katanya. Ngapain jadi fotografer gitu? Nggak ada masa depannya, dia bilang gitu. Cuma nggak tahu kenapa saya berpikir ketika orang mengatakan tersebut, berarti kan artinya you nggak bisa gitu ya. Saya semakin malah berpikir bahwa, oh, I will show you gitu. I will show you that this works gitu. Dan ini bukan bicara pekerjaannya, tapi seberapa kita bisa mengerjakannya seberapa serius gitu kan. Dan mungkin karena saya ada sedikit ngerti marketing, jadi saya lihat mana ada peluang yang bisa saya kerjain, dari mulai dulu foto wedding, foto event, foto corporate, mulai annual report, company profile, interior, semuanya lah saya kerjain dulu gitu. Jadi mungkin karena saya suka challenge gitu. Challenge. Ya, jadi saya ngerasa, saya punya satu tagline gini, kita tuh bisa grow, kita bisa learn and grow together with client. Jadi kalau kita punya kliennya misalnya standarnya cuma A doang, maksudnya standarnya 50 gitu, berarti kita akan di level itu. Ya, contoh lah waktu itu saya sempat juga kan bekerja sama dengan Pak Michael nih ya di Citra Tower gitu ya. Saya tahu nih, wah saya bekerja sama dengan perusahaan yang bagus nih ya, Ciputra Group. Artinya saya harus deliver yang setara dengan kualitasnya Ciputra Group gitu. Jadi saya bukan malah berpikir ini kayaknya bukan level saya nih gitu, tapi justru gimana kita bisa adaptasi. Disitulah kita akan naik level istilahnya. Itu kan naik level gitu. Dan saya juga nggak nyangka
saya bisa kerjain proyek Citra Tower dan ternyata bisa ngantor di sini gitu, kayak wow, amazing gitu ya. It's amazing experience. Iya, gitu berawal kan. dari kerjasama ya Pak ya. Akhirnya be part of us ya. Sebenarnya saya cerita dikit ya mungkin ke teman-teman dulu. Boleh Pak. Pak Krisna, halo Pak. Iya, iya saya cerita dikit background kenapa saya bisa akhirnya di sini. Karena saya dulu tinggal di Kemayoran ya, dekat sini, apartemen. Saya suka lari pagi ke depan sini tahun 2015, 2016. Kemudian kan ada marketing galeri tuh di samping tuh. Saya pikir ini apa ya, Citra Tower gitu. Saya kan gede banget tuh kan di depan kantor kan. Memang saya dari dulu pengen punya office. Dari saya kecil, saya malah pengennya punya gedung Pak Michael. Ke depan pengennya kalau bisa External Tower kalau bisa ya, bukan External Group aja. Amin Pak, amin. Amin ya. Jadi saya ngeliat, ini kok keren banget gitu, tempatnya bagus, terus didesainnya masih Putra. Saya masuklah ke marketing. Saat itu mah nggak ngerti nih mau apa, ketemu marketingnya Citra Tower. Udah deh, wah bagus banget konsepnya, ada mall-nya, ada retail area, ada sunken garden-nya. Wah, saya bilang ini luar biasa nih. Udah invest aja gitu. Saat itu juga sebenarnya berat loh waktu itu untuk beli office. Paket komplit ya Pak. Boleh nanya nggak? Ya? Boleh Pak Michael. Pak Krisna, ini kan biasanya milenial nih kan fokusnya pasti ke hunian dulu kan ya Pak, yang pertama ya. Betul. Boleh tahu nggak apa yang menjadi trigger Bapak nih, Bapak di usia muda, tapi berani ngambil keputusan besar, beli office loh Pak, di mana buat banyak orang mungkin apartemen aja, apartemen aja biayanya mungkin beberapa mindset orang tuh, wah biayanya agak mahal gitu ya Pak ya. Ini Bapak mengambil keputusan yang saya tahu bahkan tahun ini akhirnya selesai ya Pak ya. Sudah lunas, sudah selesai. Nah, itu kayak sepertinya boleh di-share ke kita itu, menurut saya ada sebuah keberanian dan tindakan yang luar biasa ya Pak. Mungkin bisa di-share nih buat kita yang masih... Ya memang orang bilang saya sedikit nekat sih orangnya ya. Dari dulu saya sedikit nekat. Waktu saya ambil unit ini juga my parents itu nggak tahu gitu. Lu beli kantor katanya buat apa katanya. Tapi gini, saya mau share ke teman-teman ada dua sih. Yang pertama adalah kita mesti punya visi. Gitu loh. Kita jangan cuma ngelihat hari ini, kita ngelihat 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi itu kita mau ada di mana posisinya. Dan kita mesti ambil aba-aba dari sekarang, mesti ambil persiapan dari sekarang. Jadi kenapa saya tertarik dengan office Pak Michael, karena saya tahu one day saya tetap butuh office gitu ya. Saya tetap butuh dan kesempatan itu nggak mungkin datang lagi. Dan saya lihat konsep Citra Tower ini mendukung impian saya itu. Jadi memang dari awal saya memang senang office, tapi kan dulu saya suka meeting tuh ke Sudirman gitu kan, ketemu klien. Kapan ya punya kantor gitu loh. Jadi memang diawali dari visi dulu, kita punya mimpi gitu. Terus yang kedua, tadi kan pertanyaannya, kok mau sih gitu spending? Dimana orang lain mungkin mendingan gue beli saham, mungkin gue beli properti rumah. Ya gitu ya. Nah, kita mesti tahu apa yang bikin kita happy. Karena hidup ini menurut saya is not just about money gitu loh. What makes you happy, kamu pasti kerja lebih rajin. Nah, saya tuh ngelihat properti itu kayak ngelihat apa ya? Saya suka deh lihat properti gitu loh. Makanya pas Citra Tower itu, wah ini bagus banget gitu. Terus saya intinya saya beli itu bikin saya malah lebih semangat kerja Pak Michael. Ya, karena kita punya sesuatu yang mau kita tuju gitu loh. Jadi saya tahu nih saya mesti lunasin nih gitu kan. Saya mesti beresin nih pembayarannya gitu kan. Ya walaupun saya baru bisa beli yang small gitu ya, yang Creo, tapi buat saya it's a blessing gitu. It's a blessing. Jadi menarik. Gitu, menarik ya Pak Michael ya. Bagaimana diawali dari mimpi, terus kemudian visi. Berapa tahun lagi saya mau jadi apa? Nah, itu yang membuat trigger ya. Kalau tadi saya lihat Pak Krisna, akhirnya berapa tahun lagi saya mau jadi apa, terus kemudian memberanikan diri, akhirnya investasi hunian office, seperti itu. Terus kemudian aku catat tadi poinnya, invest on something that makes you happy ya Pak ya. Itu luar biasa sih Pak Michael ya. Justru makanya nggak heran kenapa sekarang milenial ini bergeraknya cepat sekali menguasai pasar-pasar ekonomi Indonesia juga. Karena mindset-nya pasti berubah banget ya Pak. Kita banyak belajar ya Pak Michael ya. Ya, betul sekali. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh nih,
Bapak-bapak Ibu semua, saya mau infokan bahwa kita nih ada kuis berhadiah juga, tapi syaratnya Bapak Ibu pegang gadgetnya masing-masing. Syaratnya tuh seperti ini. Bapak Ibu bisa follow akun Instagram dari Citra Towers Kemayoran. Yang belum follow harus di-follow dulu @citratowers. Dan kemudian harus follow, subscribe juga YouTube channel dari Citra Towers, kata kuncinya Citra Towers, seperti itu. Kita mau ada hadiah. Kemudian ketika Bapak Ibu sudah subscribe dan follow, Bapak Ibu bisa komen di postingan terakhir dari Citra Towers Kemayoran. Nanti pertanyaannya akan kita infokan juga. Seperti itu, Bapak Ibu diharapkan untuk jawab yang lengkap di kolom komentar postingan terakhir yang ada di Instagram. Kita mau bagi hadiah. Itu ada voucher OVO 100.000 yang akan langsung dikirimkan ke nomor Bapak Ibu pemenang, seperti itu ya. Sambil para host dan narasumber nih sedikit sejenak rehat, pertanyaannya adalah seperti ini, Bapak Ibu, unit office apa yang dimiliki oleh speaker kita hari ini, Bapak Krisna Putra Dharma di Citra Towers Kemayoran? Unit office apa yang dimiliki Bapak Krisna Putra Dharma di Citra Towers Kemayoran? Bapak Ibu bisa jawab di kolom postingan terakhir dari Citra Towers Kemayoran. Nanti dari tim kami akan sortir siapa yang terpilih jadi pemenang. Nanti nomor OVO-nya akan segera kita transferkan pulsa 100.000, seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini sambil speaker semuanya rehat sejenak, Bapak Ibu bisa ambil handphonenya masing-masing dulu, follow dulu, subscribe dulu sosial media kita @Citra Towers di Instagram dan juga di YouTube. Setelah follow dan subscribe, kemudian jawab pertanyaan di unit office apa yang dimiliki oleh Bapak Krisna Putra Dharma di Citra Towers Kemayoran. Nanti dari tim kami akan mengumumkan di kolom chat siapa pemenangnya. Bapak Ibu bisa kirimkan nomor OVO dari Bapak Ibu yang sudah terpilih ya, seperti itu. Ya, nanti pemenangnya akan kita umumkan di kolom chat seperti itu. Kita mau lanjut lagi nih untuk pembicara kita hari ini, Pak Krisna Putra Dharma ya. Pak Krisna, aku lihat juga nih Pak di profil Bapak. Biasa kalau orang terkenal kan di profilnya cukup mudah ditemukan di internet ya Pak ya. Seperti itu. Pak Krisna ini di belakang namanya tuh ada title RFP, Registered Financial Planner ya Pak Krisna ya. Pak Krisna bisa share sedikit nggak RFP itu apa sih Pak Krisna? Oke, buat teman-teman mungkin kalau yang masih asing dengan istilah itu sebenarnya suatu standar profesi ya, di mana Registered Financial Planner itu di mana saya punya license untuk membuat perencanaan keuangan ya, terutama perencanaan keuangan untuk diri saya sendiri, baik pula juga untuk klien-klien saya. Nah, kenapa saya dapat title itu? Waktu itu saya memang dapat ya, itu karena saya merasa di industri apapun kita mesti bisa mengetahui bagaimana bisa merencanakan keuangan. Minimum untuk pribadi kita dulu deh, ya, karena banyak ya mungkin teman-teman milenial saya nih yang mungkin jago banget nih nyari duit nih ya, tapi udah kerja bertahun-tahun pas ditanya duitnya kemana gitu, wah nggak tahu duitnya kemana, nggak tahu gitu ya, nggak tahu jadi kemana uangnya karena mereka tidak membuat perencanaan. Kemudian juga kebanyakan kan milenial senangnya happy ya, ngelihat baju baru, ngelihat sepatu baru ya, pengen beli gitu. Kalau ngelihat properti baru mau beli sih nggak apa-apa ya Pak Michael ya. Tapi ini belinya konsumtif gitu. Ngelihat apa mungkin yang baru-baru gadget gitu ya, pengen beli lagi gitu. Nah, itu membuat sebenarnya boleh nggak boleh selama kita sudah punya perencanaan yang baik ya. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu kan kerja ada usianya, Bu. Ya, Pak Michael juga ya, kerja ada usianya, nggak mungkin kerja selama-lamanya. Nah, di saat kita sedang bekerja itu, kita sedang mengumpulkan atau mengakumulasikan aset. Nah, bagaimana jika nanti kita sudah tidak bekerja lagi? Ya, nah itu sudah perlu punya persiapan keuangan yang lebih baik, apalagi kalau mau berkeluarga, ya. Jadi itulah sebenarnya profesi saya sekarang ini. Jadi tadi mungkin cerita dikit dari kreatif, saya sekarang juga lebih concern ke dunia keuangan.
ya, karena saya melihat samudranya lebih luas kalau kata Pak Michael gitu ya. Ya, dunianya tuh lebih luas ya Pak Michael, samudranya lebih luas. Jadi bisnis itu menurut saya yang dua sih yang keren sih. Yang pertama itu properti, yang kedua itu finansial. Itu bisnis yang nggak ada matinya lah, nggak ada masanya. Dua bisnis itu menurut saya. Pak, nggak heran ya Pak ya, Bapak iya. nih. Ya, Pak Michael. Iya, nggak heran ya Pak ya, maksudnya Bapak register financial planner nih, darahnya sebelum dapat title RFP pun udah berani ya Pak ya, untuk mengambil sebuah keputusan untuk beli office ya Pak ya. Sebenarnya itu agak di luar konsep sih Pak. Kalau saya dulu tipenya kan agak sedikit nekat ya. Nekat ya, tapi kita ada perhitungan lah ya. Kita ada perhitungan, tentu saja memang setiap orang pasti berbeda-beda. Ada profil resiko berbeda-beda. Ada orang yang memang dia konservatif. Dia maunya itu semuanya terencana, semuanya rapi, hemat-hemat, pokoknya semua disisihkan sedikit. Pokoknya benar-benar mereka konservatif. Tapi ada juga yang tipenya ya ngegas banget ya, ngegas pol deh istilahnya gitu loh. Kalau bisa ngegas. Tapi kalau saya lihat memang saya masih muda Pak waktu itu. Waktu saya beli office, saya pikir why not gitu loh. Maksudnya umur 30 udah punya office kan, why not gitu loh, nggak apa-apa kan gitu. Masa tunggu 50 nanti udah mahal, kali ini udah naik berapa kali Pak nih harganya mungkin nanti. Mendingan saya beli dulu dari sekarang gitu kan. Jadi Pak Kris. dan gitu Pak Michael. Pak, mau nanya dong Pak, ini kan Bapak kan di certified ya, certified financial planner nih Pak. Saya pengen bertanya ke Bapak nih. Ini kan sekarang pandemi ya Pak ya. Beberapa orang berkata nih cash is king gitu ya Pak ya. Iya, iya. Ya, cash is king, tapi saya ada baca quote lagi lucu Pak. Cash is king, but customer is God. Oke. Kalau Bapak melihat ini gimana Pak? Ini kan seperti dua kutub ya Pak ya. Satu sisi kita melihat di pandemi ini orang berkata cash is king, tapi di sisi lain kalau kita lihat berita mungkin ya, ada anjuran dari pemerintah dan DPR untuk cetak uang nih Pak. Kalau Bapak dari sisi RFP nih ngelihatnya gimana nih Pak buat kita nih yang masih muda, yang milenial, mungkin kita punya uang nih. Kan udah nggak jalan-jalan nih Pak. Dari Januari kan udah dananya kan parkir semua nih. Semua flight tiket, semuanya saya aja dibatalin semua tiket holiday-nya nih Pak. Iya. Kalau Bapak pandangannya gimana Pak? Tadi bagus ya, dibilang cash is king, but customer is God katanya. Kalau saya itu selalu percaya cash flow is king. Cash flow. Ya. Cash itu sebenarnya just cash. Just uang itu kalau cuma jadi uang ya diam aja deh. Tapi yang menjadi problem nih Pak ya, di pandemik terutama ya. Siapa sih yang paling kena impact di saat Candy? Orang yang tidak punya perencanaan. Mostly misalnya nih, saya cerita dikit. Dia kerja dengan gaji misalnya 20 juta. Terus tiba-tiba pandemik nih. Gaji potong setengah, tinggal 10 juta, benar nggak? Tapi dari komposisi 20 juta gaji itu, cicilan rumah 5 juta, cicilan mobil 5 juta, cicilan kartu kredit 3 juta, bayar biaya hidup dan anak dan lain-lain 4 juta, ngasih istri 2 juta, itu udah habis. Jadi pas dipotong setengah, udah deh, dia skakpat gitu, ibaratnya nggak punya perencanaan, ditambah nggak punya saving. Nah, udah gitu kan dipotong setengah cash flow-nya, otomatis dia jadi berat banget. Akhirnya apa? Minta relaksasi deh. Pak, boleh nggak bayar bunganya doang? Misalnya gitu, atau seperti itulah ya biasanya kalau orang punya kredit. Nah, kalau saya melihatnya itu di saat kondisi pandemik ini memang semua sektor kena Pak. Ya, saya akuin lah semua sektor kena ya. Dari level bawah sampai atas juga kena. Cuman yang saya perhatiin sebenarnya sekarang kan udah mulai dibuka nih, new normal nih. Pasti udah mulai ada transaksi lagi pelan-pelan gitu. Dan banyak orang bilang properti lagi turun lah, segala macam berat gitu ya. Ya, itu banyak yang BU kan. Kalau di BU berarti harganya bagus gitu kan. Gitu. Jadi memang sebenarnya di balik krisis pasti ada peluang, Pak. Saya percaya banget pasti baik peluang. Jadi apalagi kalau Bapak bilang tadi Bapak punya cash banyak gitu ya. Memang sekarang kita harus defensif, Pak. Karena kita nggak tahu ini sampai seberapa lama nih kondisi seperti ini. Tapi perhatikan cash flow. Cash flow-nya gimana? Jangan sampai cash flow-nya bermasalah
gitu ya. Cash flow kan artinya perputaran uang kita. Ya, perputaran uang kita. Kalau misalnya kita cash flow-nya masih bagus, Bapak mau investasi silakan. Masih boleh. Yang penting porsinya aja. Biasanya saya bilang cicilan itu ya maksimum ya 30% lah dari kita punya income. Kalau kita punya investment gitu. So, baik lagi tetap kita jalanin financial planning itu bukan berarti kita hidup harus kayak kaku gitu ya, nggak boleh happy, nggak. Apalagi benar kata Bapak tadi, yang tadinya alokasi budgetnya mungkin untuk jalan-jalan, dulu mungkin saburi atau sabu-sabu mungkin all you can eat sebulan bisa 3 kali mungkin gitu ya. Sekarang kan nggak gitu kan. Yukaku, Pak. Yukaku lah ya kan, iya. Udah kangen banget nih mau makan gitu ya. Jadi, nah budgetnya itu kita bisa wise lah. Contoh sekarang investment, ya bisa melihat kalau kita mulai jangka panjang, beberapa saham juga udah mulai bagus harganya, udah under value. Tapi lihat lagi, ya kan, mereka juga pasti kena impact, otomatis ada penyesuaian harga. Dan cuma saya percaya banget ekonomi kita tuh kuat banget kok. Orang kemarin saya pas lihat di mana ya? Oh, saya ke Central Park. H&M-nya ngantri loh, kasirnya loh. New normal. Jadi artinya kalau orang bilang, orang takut-takut itu belanja terus baju tetap aja kok ngaruh gitu. Jadi artinya emang orang kita kan senang leisure, senang spending gitu loh. Which is bagus sih Pak. Itu ekonomi kita tetap bagus. Banyak orang bilang harga properti tinggi gitu ya. Sekarang udah nggak bisa naik lagi, belum tentu. Kalau ekonomi kita tuh bagus banget. Bahkan bursa saham kita salah satu yang terkuat juga sekarang. Kenaikan juga bagus banget. Jadi di saat COVID gini kita volatile juga bagus. Jadi saya lihat harusnya ini fine-fine aja. Nah, tapi baik-baik lagi. Saya bilang tadi, perhatikan cash flow-nya. Perputaran uang kita gimana? Pemasukan kita seperti apa? Pengeluaran kita gimana? Kalau itunya yang bermasalah ya jangan terlalu expanding dulu. Gitu kan. Kalau misalnya, tapi ini banyak peluang sebenarnya, Pak. Ya, bisnis makanan itu naik, bisnis pengiriman naik, bisnis logistik, packaging itu naik semua. Artinya orang bilang semua susah, nggak juga, ada yang lagi menikmati loh. Teman saya catering naik 300%. Gitu. Jadi ya kita mesti bisa lihat peluang sebenarnya. Jadi berarti market itu yang punya duit tuh, Pak. Gitu ya. Di setiap selalu ada peluang di kondisi apapun ya, Pak ya. Iya. Iya, Pak Michael? Iya, Bapak melihat berarti di setiap krisis selalu ada opportunity ya, Pak ya? Very big. Ini besar banget peluangnya. Iya. Saya lihat juga banyak sekali orang-orang kita bisa bilang miliuner atau triliuner itu mereka bahkan ketika krisis, begitu krisisnya berakhir, Pak, mereka jadi tambah kaya, Pak. Itu udah pasti itu. Udah pasti. Mereka soalnya bisa melihat, makanya mereka tahu lah peluangnya, celahnya di mana. Mereka tahu, sehingga mereka berani berinvestasi, mereka berani ambil peluang. Gitu. Pak Krisna, saya mau nanya, Pak, boleh share pengalaman nggak ya, Pak? Bapak kan berkantor di Citra Towers Kemayoran nih, di Kreo ya, Pak ya. Pengalaman Bapak, menurut Bapak gimana nih, Pak? Kurang lebih, mungkin udah lebih dari 6 bulan, mungkin mau kali ya, Pak ya? 1 tahun, Pak. Baru 1 tahun saya di sini. Udah hampir berapa? Udah hampir setahun ya, Pak ya? Setahun, percis setahun sih. Boleh sharing, Pak, pengalamannya, impression-nya gimana nih, Pak? Setahun di sini nih, Pak. Saya kan ngalamin dari mulai awal development dibangun, jadi setelah terima gitu kan. Satu, saya ngelihat manajemen profesional ya, dikelola dengan sangat baik, kemudian juga lokasi strategis banget. Saya berasa kayak ibaratnya kayak nonton di film-film gitu loh. Wih, punya kantor di sini tuh kayak masuk ke lobbynya, lobby retail, terus satpamnya juga good gitu ya, lobbynya bagus, parkirannya enak, spacious gitu. Terus juga kayak kemarin saya nge-zoom dulu nih, saya bosen, saya mau keluar ke taman. Saya ke taman tuh ke bawah nikmati udara sore kayak gini gitu ya. Itu benar-benar menurut saya percis seperti yang dikonsepkan sama Citra Tower. Jadi ini bukan cuma jualan, kan orang bilang jualan gambar nih gitu ya. Mungkin belum pernah ke Citra Tower kalau dia bilang jualan gambar, silahkan datang ke sini gitu ya. Lihat dulu, rasain dari mulai experience masuk. Terus saya ngerasa akses semua good, lobby juga bersih banget. Sampai teman saya kalau saya ada ke sini, wah agak kaget juga di Kemayoran ada kantor semewah ini.
gitu. Dan liftnya juga semua keren ya, bagus banget. Terus konsep Kreo ini unik ya, jadi efisien menurut saya Pak. Saya nggak high cost di sini, saya happy. Ya, saya nggak high cost. Jadi ada meeting room, ada lounge. Terus karena mungkin sebelah ini ada retail, jadi waktu sebelum pandemik tuh, wah, so happy lah ya. Mau makan tinggal ke sebelah, mau ngopi tinggal ke sebelah, mau nonton kita misalnya tiap ada film baru kita nonton ke sebelah. Jadi ini benar-benar one stop leisure lah. Ada working experience-nya di sini, ada entertainment-nya, dan juga menurut saya ini kan nanti juga aksesnya kan salah satu yang dijual kan di sini akses Pak. Saya lihat ini di Jakarta Pusat, dekat dengan pusat kota, ke bandara juga enak. Jadi saya ngelihat walaupun nanti saya ada rencana mau pindah ke Tangerang, tapi saya yakin nggak ada kesulitan untuk datang ke sini karena aksesnya semua enak Pak. Bukan kayak masuk gang-gang atau kemana gitu ya. Jadi ini memang dream office Pak, kalau buat saya, Pak Michael. It's dream office. Pak Krisna, aku mau tanya nih. Jadi so far nyaman? Nyaman sekali. Nyaman sekali. Kalau nggak percaya datang ke kantor saya ini, lantai 2. Ngobrol ya. Pak Krisna. Halo Pak. Iya, iya. Pak, di sini kan banyak teman-teman agent properti Pak yang hadir Pak. Ya kan Pak? Yes. Bapak ada tips gak nih Pak, melihat kondisi seperti ini, mungkin ada tips buat teman-teman yang hadir semua di sini untuk menghadapi mungkin masa-masa yang baru nih Pak. Orang bilang new normal nih Pak. Ada tips gimana biar kita tetap, passion kita tetap terjaga, semangat kita, antusiasme kita juga terjaga, walaupun mungkin ada beberapa teman-teman yang masih work from home juga produktivitasnya juga nggak turun, Pak. Kalau Bapak melihatnya gimana, Pak? Oke. Yang pertama-tama saya mau sharing ke teman-teman properti. Teman-teman udah berada di bisnis yang tepat gitu loh. Artinya properti itu adalah salah satu industri yang menurut saya semua orang kaya itu main properti. Ya bahkan saya punya satu guru di luar negeri gitu ya, mungkin Bapak Ibu tahu namanya Grant Cardone gitu ya, dia atau Manny Cosbin, itu YouTuber juga, mereka itu semua kaya dari properti. So, jangan main-main dengan properti. Satu itu. Jadi, Bapak Ibu sudah ada di tempat yang tepat. Yang kedua adalah, mungkin memang sekarang ini terjadi, perubahan ya. Ada perubahan sedikit lah. Tapi yang namanya market, menurut saya, orang tuh kenapa sih beli properti? Dia beli dream, menurut saya. Kenapa orang mau beli rumah? Ya, even any kind of product saya lihat itu dia menjual impian, dream. Even kenapa? Tapi bedanya properti nilainya naik terus, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau mimpi yang lain mungkin beli hari ini besok turun harganya, mimpi properti itu mimpi benar-benar jadi mimpi dan makin naik, bahkan bisa menjadi aset. Jadi Bapak Ibu yang berada di bisnis properti menurut saya harus punya mimpi itu. Ketika ketemu klien gitu ya, sell dream. Bukan cuma lihat harganya berapa, mahal banget gitu. Saya waktu beli kantor ini, semua orang bilang ngetawain saya gitu. Ah, lu gila, lu beli kantor mahal banget, gini, segala macam. Lu nggak tahu. You didn't experience gitu. Karena harga itu nggak bisa dinilai dari cuma meternya berapa. Nggak bisa dinilai. It's about experience. Gitu. Nah, itu yang memang mungkin sebagian orang mungkin belum sampai ke sana mikirnya. Nah, tugas kita sebagai pebisnis, gimana kita bisa sell that dream to the clients, to the customer. Gimana mereka bisa ngerasain bener juga ya. That's the value gitu dari suatu properti. Ya kan? Dan saya yakin ini dirancang bukan cuma kayak iseng-iseng. Udah didesain seperti ini, udah ada ahlinya yang mendesain dan mereka udah mikirin bagaimana properti ini bisa sustain 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun lagi. Ditambah nanti kalau ada, saya yakin banget Pak, 20 tahun lagi, 10 tahun lagi, even ada kantor-kantor baru, ini masih tetap hype menurut saya. Masih tetap good. Eksis ya Pak? Masih tetap eksis ya Pak? Iya. Iya Pak Krisna, saya mau tanya nih satu. Pak, Bapak dari kacamata seorang entrepreneur, pengusaha muda ya Pak ya. Menurut Bapak sendiri sebagai pelaku usaha, seberapa penting sih Pak untuk memiliki office untuk entrepreneur muda ini, untuk pengusaha-pengusaha muda, katakan yang masih newbie ya Pak ya, seberapa penting sih Pak hunian office ini bagi kelancaran bisnis? Mungkin Bapak bisa share nggak Pak? Faktornya banyak menurut saya ya. Walaupun ada beberapa aliran yang bilang bahwa baiknya kita spend the cash,
spare the cash, kita baiknya office itu sewa aja dan lain-lain. Tapi buat saya gini loh, kita kalau masih muda itu kan ibaratnya masih punya tenaga untuk kerja. Artinya kalau kita bisa kerja lebih besar lagi, ya kenapa kita mesti sewa? Kita beli aja gitu loh. Nah, baik lagi cash flow, kita mau cash flow tetap bagus. Artinya gimana kita bisa fokus naikin income kita, di satu sisi kita tetap bisa investasi. Dan saya dulu pernah jadi investor saham dari 2010, saya melihat lebih enak properti dibandingkan financial market loh even. Kalau investment ya, memang pro kontra. Tapi kalau saya pribadi, saya itu tipenya pengennya peace of mind hidupnya, Pak. Bukan cuman kayak dak-dikduk lah, maksudnya gatel aja gitu. Kalau misalnya kalau di dunia keuangan kan kita semua bisa kelihatan kan harganya, jadi kadang gatel. Tapi kalau kita punya properti itu ada rasa secure. Ada rasa secure. Kayak kenapa orang mau punya rumah? Ada rasa yang nggak bisa dibeli, Pak. Keamanannya. Peace of mind itu ya. Peace of mind-nya itu. Dan ketika saya punya kantor ini, orang nanya misalnya gitu, you beli apa sewa? Beli. Beda dong. Kalau you beli, oh, lu beli ya? Gitu ya. Oh, beda ya, Pak ya? Iya. Dan ketika kita beli, misalnya saya punya klien, saya punya tim, ngelihatnya, oh lu serius. Kalau lu sewa, jangan-jangan besok lu cabut kemana lu? Hilang kemana besok gitu, ya kan? Jadi saya mau kasih tahu bahwa memang itu yang mau saya kasih tahu bahwa saya mau serius bisnis. Jadi saya ambil office ini bahwa ini kayak kantor saya. Jadi kalau misalnya mereka mau tahu ada di mana dan ya saya kantornya di sini gitu. So itu satu buat representatif juga. Yang kedua penting banget menurut saya karena contoh lah di bidang financial planner gitu ya. Terutama saya kerjasama partnership juga dengan perusahaan asuransi gitu kan. Berapa banyak sih insurance guy yang punya real office gitu? Berapa banyak? Bisa dihitung, bahkan kebanyakan sewa loh, Pak. Even sewa pun itu juga ya beda lah gitu. That's why saya ngelihat ini akan jadi suatu tren baru ke depan. Saya juga ngelihat sekarang saya kalau ada nasabah atau klien itu kebanyakan saya ajak meeting di sini juga sama tim saya. Jadi yang dibanding kita, ya memang bisa kadang-kadang ketemu nasabah atau klien di luar gitu ya, mungkin di kafe. Ya kafe di sebelah juga ada kan. Tapi once kita bisa represent something sama mereka, klien lebih secure ya Pak, mungkin ya Pak ya. Kalian feel lebih secure. Benar. You kalau misalnya nggak ada apa-apa, you bisa carilah ke kantor kita gitu ibaratnya. Dan saya sebenarnya kan memang ada admin juga, tapi admin saya taruhnya kan di kantor APL, which is kantor agensi saya di sana. Jadi saya benar-benar bisa freedom. Karena hidup saya pengennya punya uang, punya waktu, Pak, dan punya kesempatan untuk menikmatinya juga. Jadi nggak cuman sibuk daily activity tapi nggak bisa enjoy life. Kalau Bapak follow saya punya Instagram, itu saya pagi biasa jalan pagi, bisa sepedaan. Ini benar-benar new normal, enak banget sih. Oke, Pak Krisna, aku catat nih berarti nih. Punya uang, punya waktu, dan bisa menikmati. Pak, balik lagi ke kita punya topik awal acara ini ya Pak ya. Millennial wealth mindset. Jadi Pak, kalau misalnya kita juga mau dong Pak punya uang, punya waktu, bisa menikmati hasil kerja kita Pak. Bagi kiat sukses dong Pak buat kita semua nih, supaya punya millennial wealth mindset nih seperti Bapak. Ini sih pasti udah baik yang sukses-sukses juga di sini ya, tapi ya saya sharing aja mungkin ke teman-teman. Pertama segala sesuatu itu limitnya itu di pikiran kita. Gitu loh, segala sesuatu. Jadi kalau misalnya ini mungkin bahasanya berat banget ya, tapi teman-teman perhatiin deh, segala sesuatu itu ada limitnya di pikiran kita. Jadi kalau misalnya kita mau apa, ya kita bisa mencapai apa tuh karena pikiran kita di situ bisa mencapai itu. Kita nggak bisa capai itu juga karena pikiran kita bilang jangan capai itu. So it's all about mindset. Yang pertama kita mesti punya mindsetnya tadi benar, millennial wealth mindset. Wealth mindset seperti apa? Yang pertama kita mau punya kehidupan lebih baik. Saya rasa semua yang ikut di webinar pengen punya kehidupan lebih baik. Dan seringkali kita merasa layak apa enggak sih punya kehidupan lebih baik. Jadi dasar utamanya adalah kita harus merasa layak dulu untuk punya kehidupan lebih baik. Layak dulu ya Pak ya. Kalau misalnya contoh saya dulu mau beli office. Ketika orang-orang bilang sama saya, lu ngapain sih beli office? Lu ngapain sih? Nanti lu nggak bisa gini-gini. Saya merasa nggak layak. Kira-kira saya mau tanda tangan nggak beli office? Saya nggak bakal mau tanda tangan. Karena saya nggak merasa ini memang punya saya. Gitu.
Saya layaknya sewa aja, ya udah sewa terus. Ibaratnya kayak gitu. Jadi satu, kita mesti merasa layak. Yang kedua, kita tahu kapasitas kita. Kita mau belajar, kita diberi kesehatan sama Tuhan, kita bisa belajar. Kita atur cash flow. Ya, dari income kita, pengeluarannya berapa, diatur ya. Kalau bisa 30% bagus, kalau mungkin ya itu biasanya ya, makanya biasanya tugas saya tuh ngecekin tuh kayak dokter ketemu sama nasabah atau klien, saya ngecekin bagaimana Anda mengelola uang gitu. Ketahuan tuh semua tuh, ada yang nggak tahu pengeluarannya berapa, ada yang nggak pernah nabung, ada yang nggak pernah investasi, ada yang nggak tahu nih mesti gimana ya ngatur uangnya. Jadi, wah, berarti kamu rajin kerja selama ini tapi keuangannya itu tidak diatur. Karena gini, karir sama financial tuh beda loh. Beda banget. Jadi sukses di karir sama sukses di financial tuh beda. Banyak orang yang mungkin karirnya nggak terlalu bagus, tapi di financial dia bagus. Tapi ada juga loh yang karirnya wah luar biasa amazing, tapi bicara financial dia bisa bangkrut kapanpun dia terjadi resiko bisa bangkrut. That's why tugas saya itu harus ngecek saya punya nasabah atau klien bagaimana dia ngatur uang, terus dia punya tujuan apa. Jadi tips dari saya memang kita sebagai seorang, di sini saya yakin semua pebisnis gitu ya, profesional lah. Seberapa hebat teman-teman mencari uang, itu penting. Pasti teman-teman pengen naikin terus. Tapi jangan lupa ngatur uangnya. Mesti sisihin untuk dana darurat, ya. Minimum ada 6 bulan pengeluaran, itu 6 bulan mesti ada ready tuh, cash, liquid. Kemudian juga mesti punya investment. Kita kan ngelawannya inflasi, dana pendidikan anak, dana pensiun, itu siapin juga semuanya. Belum lagi yang berpikir pengen beli properti, itu mesti disiapin juga dananya. Atau mungkin ingin beli kendaraan dan lain-lain. Jadi perlu banget teman-teman untuk mulai merancang. Nggak perlu perfect ya, maksudnya nggak perlu sampai harus dibatasin banget, tapi paling nggak teman-teman tahu ketika teman-teman terima uang, punya uang, itu setelah itu apa? Karena di sekolah nggak diajarin, Bu Iren, Pak Michael. Di keluarga-keluarga pun belum tentu ngajarin tentang keuangan. Nah, makanya biasanya yang dipengaruhi sama dua. Satu, memang biasa orang tua seperti apa bisa nurun habitnya. Atau yang kedua adalah lingkungan. Cara dia ngelola uang itu tergantung temennya. Oh, temennya tiap hari Starbucks mulu, boros-boros mulu, ya happy-happy terus, ya nggak apa-apa juga sih kalau pasif income-nya banyak ya, Pak. Ya silakan, itu lifestyle dia. Siapa tahu Starbucks dapat dealing kan, dapat bisa jual satu properti, why not gitu kan? It's okay. Tapi kita mesti hitung-hitung. Apakah ini investment atau ini cuma kesenangan doang. Nah, teman-teman yang bisa atur gitu. Apalagi di saat pandemik gini, saya punya beberapa tim, saya juga orang properti. Tim saya di sini juga beberapa orang punya properti. Dia bilang, wah tadinya mah enak banget nih, secondary segala macam. Tapi sekarang katanya udah mulai segala macam. Ya, ujung-ujungnya pas saya lagi, masalahnya bukan di bisnisnya. Ternyata sebelum ada pandemik pun, itu ngatur uang juga udah berantakan. Sehingga apalagi ditambah pandemik, ya udah kelar. Iya, oke Pak Krisna, aku catat di sini poinnya adalah tips sukses hari ini dari Pak Krisna Putra Dharma tuh, satu, harus ngatur pengeluaran, financial plan-nya harus sistematik nih, terus kemudian pintar-pintar dalam berinvestasi, kemudian bangun habit yang baik, kemudian jaga lifestyle juga, itu yang mempengaruhi tips sukses ya Pak ya, seperti itu ya. Oke Pak Krisna, aku mau menuju ke Pak Michael dulu nih sebentar. Pak, terkait tema kita hari ini Pak, Young Entrepreneur ya, Millennial Wealth Mindset Pak Michael. Pak Michael, kalau untuk di Citra Tower sendiri ya Pak ya, itu seperti apa nih Pak menyambut kehadiran era yang entrepreneur ini? Ada nggak sih kemudahan-kemudahan yang ditawarkan untuk pengusaha-pengusaha muda ini yang ingin memiliki hunian office Pak? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat aja. Halo Pak Michael. Halo Pak Michael. Oke, kayaknya ada kendala sedikit. Mungkin aku ke Pak Krisna dulu aja. Pak Krisna, aku mau minta closing statement nih Pak dari kita punya acara hari ini, Millennial Wealth Mindset. Nah, buat Bapak, closing statement untuk semua rekan-rekan yang hadir hari ini, khususnya untuk rekan-rekan agent properti juga yang sudah bergabung sore hari ini. Silakan Pak. Oke.
Thank you ya buat kesempatannya, boleh sharing nih sama teman-teman di sini. Saya percaya banget teman-teman pasti juga punya banyak pengalaman yang dalam bisnis gitu ya. Yang saya mau bagikan mungkin closing statement gini. Sebenarnya apapun yang teman-teman harapkan atau teman-teman inginkan, itu ujung-ujungnya adalah tergantung mindset teman-teman. Jadi kalau kita bisa itu merasakan, memvisualisasikan, merasakan apa yang kita mau, maka kita bisa mencapainya. Ya, jadi cara paling gampang untuk bisa mendekatkan kita dengan tujuan kita adalah pertama bergaulah dengan orang-orang yang memang kita pengen seperti itu. Itu pertama. Pilih lingkungan ya Pak ya. Yang kedua, bacalah buku atau tontonlah video-video yang memang bisa membuat kita seperti terprogram. Saya itu punya habit setiap pagi itu saya relaksasi, saya self-talk gitu, saya relaksasi. Saya biasanya memasukkan kayak self-programming dalam diri saya. Saya tahu apa yang saya mau, saya bersyukur tentang kehidupan ini, tentang apapun yang saya menerima, tentang apapun yang sedang saya alami, tetapi saya bekerja untuk menuju impian-impian saya. Jadi, teman-teman di dunia properti, saya sebenarnya jujur aja saya dari dulu pengen banget loh berbisnis properti. Saya sempat jadi agent properti juga sebenarnya dulu ya. Tapi mungkin jodohnya berbeda, timingnya mungkin belum tepat gitu ya. Mungkin saya ke depannya mungkin pengennya jadi developer mungkin atau apa nggak tahu lah ya. Tapi dasarnya adalah yang penting jangan pernah stop bermimpi. Karena mimpi itu gratis teman-teman ya, mimpi nggak bayar ya. Jadi mumpung mimpi itu gratis, boleh mulai start bermimpi. Ya, seperti saya bisa bermimpi dulu punya office, dan ditambah memang si Putra itu memprovide itu. Ya, jadi mimpi saya jadi nyata gitu. Jadi memang, dan terutama yang saya bilang tadi, jagalah cash flow. Cash flow is king. Sebenarnya cash itu nggak ada artinya apa-apa. Ya, cash flow is king. Kalau teman-teman punya cash flow bagus, mau pandemik ya, mau nggak pandemik ya, sebenarnya it's okay, cash flow. Cash flow-nya bagus. Ya, Pak, ya? Survive. And grow, Pak. Jangan cuma survive doang, tapi kita harus grow. Harus grow juga ya. Oke, Pak Michael. Pak Michael, aku mau melanjutkan pertanyaan yang tadi, Pak. Terakhir, Pak. Untuk rekan, balik lagi kepada topik kita hari ini, millennial wealth mindset. Nah, untuk rekan-rekan nih, untuk yang ingin jadi pengusaha muda, yang punya mimpi, punya hunian office. Nah, kalau di Citra Tower sendiri, Pak Michael, gimana nih? Apakah ada program-program khusus yang ditawarkan untuk para pengusaha-pengusaha muda yang entrepreneur ini, Pak? Mungkin singkat saja. Oke, saya tadi mencatat nih, menarik sekali Pak Krisna. Sukses itu start from mindset ya. Betul ya Pak ya? Kalau saya garis besarkan dalam 2 kata, sukses is about mindset gitu loh. Saya juga bersyukur selama WFA kali ini ya Pak ya. Saya tuh sama Pak, seperti Pak Krisna. Saya banyak baca buku Pak. Saya mungkin ada sekitar, selama WFA ini ada 6 buku Pak. Saya baca biografi Enzo Ferrari, Bill Gates. Saya baca buku Tung Desem Waringin juga, Pak. Beliau, menurut saya beliau luar biasa, Pak. Bagaimana mengajarkan kita harus punya income banyak ya, Pak ya. Active income, passive income, dan massive income lah. Mungkin, next kita ada waktu Bapak sharing lebih banyak nih, Pak. Terkait keuangan nih. Balik lagi, mungkin Airin bertanya bagaimana nih terhadap kaitannya ke penawaran office nih. Saya rasa ini momentum yang tepat. Kenapa? Karena saya bergaul dengan teman-teman broker sendiri ya, justru mereka mengalami penjualan yang luar biasa. Karena saat ini yang memberikan relaksasi bukan hanya pemerintah loh. Banyak sekali developer tuh memberikan relaksasi, kemudahan untuk memiliki office, kemudahan untuk cara bayar, kemudahan dalam banyak hal. Salah satunya aja kita di Creo, kita berkolaborasi dengan UOB ya, dengan partner banking kita, untuk memiliki office. Kita hanya bisa mulai dengan cicilan 8,8 juta. Jadi saya rasa relaksasi dan kemudahan itu sudah disediakan gitu. Jadi saya konklusikan, success is about mindset. Setelah mindsetnya benar, mau eksekusi, mau melangkah gak ya Pak ya? Karena kalau kita mindset aja, terus kita nggak pernah action, saya rasa juga
ya udah kita nggak lari kemana-mana Pak. Kita lari sih Pak, tapi di treadmill aja di tempat ya Pak. Oke, Airin, Pak Krisna, Oke. terima kasih. Betul, Itu mungkin dari satu saya, lagi Pak Krisna, kalau ada yang mau ngobrol-ngobrol terkait bagaimana cara mengatur financial planner ataupun yang berminat untuk cari tahu industri kreatif yang digeluti oleh XNA Group atau bahkan mau lihat-lihat profilnya, bisa diinfokan Pak, bisa menghubungi atau Bisa kontak kalau mana? mau ngobrol-ngobrol sih bisa DM saya aja di Instagram ya, krisna.x. Nanti saya tulis di ini deh di chatnya ya, krisna.xnagroup. Ya, itu my Instagram ya. Kalau mau follow boleh. Kalau mau ngobrol-ngobrol, mau DM gitu ya, boleh silakan kita diskus di sana. Gitu sih paling. Oke, baik. Silakan Pak Michael. Oke, teman-teman semuanya, salam sukses, salam IPE juga buat kita semua. Kita percaya ini new normal. Mungkin teman-teman berkata, oh new normal, tapi saya percaya di setiap kesulitan, di setiap masa-masa yang baru selalu ada kesempatan. Setiap krisis ada opportunity. Itu yang saya pegang. Sekian dari saya. Oke, baik. Nah, untuk rekan-rekan kita mau masuk kepada sesi foto bersama, jadi dimohon untuk kesediaan dari Bapak Ibu rekan-rekan semua untuk dinyalakan dulu videonya, kita mau foto bersama. Tim IT bisa dibantu ya, nanti dikasih aba-aba aja. Untuk foto bersama bisa dinyalakan semua untuk videonya ya, dimohon kesediaannya, seperti itu. Jangan lupa untuk yang mau ngobrol-ngobrol lebih dengan Pak Krisna Putra Dharma, bisa di-follow Instagramnya, DM-nya, baik masalah untuk commercial advertising ataupun untuk pembicaraan financial planner lebih lanjut, bisa di-follow Instagramnya beliau yang sudah ada di chat box kita hari ini. Dan untuk teman-teman yang mau tahu informasi Citra Towers lebih lagi, bisa mengunjungi marketing galeri kami ataupun di telepon 021-654-8889 atau langsung aja ke website kami citratowers.com. Oke, bagaimana tim IT? Boleh aba-abanya? Kita siap untuk foto bersama ya, Bapak Ibu ya. Jadi yang belum nyalakan kameranya bisa dinyalakan dulu karena kita mau foto bersama. Silakan IT. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi kepada Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan agen properti yang hari ini sudah menyempatkan diri gabung di acara bincang-bincang santai kami dengan tajuk Insight with Citra Towers, Millennial Wealth Mindset hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Nantikan terus acara-acara kami selanjutnya, pastinya dengan topik-topik yang lebih menarik lainnya. Dan akhir kata, saya Airin, pamit undur diri. Sampai jumpa.